Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat Ar-Rahman dan Rahim yang selalu melimpahkan rahman dan rahimnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di room Zoom meeting pra keberangkatan umroh tanggal 2 sampai 10 Maret 2026. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma dan salli alaihi. selalu mendapatkan rahmat dan syafaatnya sampai di hari akhir. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak AM Tour, kepada owner, kepada tim admin dan semua pihak yang membantu membantu memperlancar rencana ataupun program kita mulai dari awal pendaftaran sampai sekarang menjelang keberangkatan Hamin berapa sekarang ya? Hamin 4. Semoga kelak Allah akan memberikan kelancaran mulai dari keberangkatan sampai kembali ke tanah air. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang. Jadi di sini izinkan saya selaku tour leader yang ditunjuk oleh pihak AM Tour ataupun AM Baitullah untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Mbak Feby tadi bahwa saya adalah Abidatu Zahidah, bisa dipanggil Ida, yang nanti insya Allah akan membersamai Bapak Ibu mulai dari keberangkatan dari Jakarta sampai kembali lagi ke Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, seperti yang dipaparkan sama Mbak Feby tadi, yang pertama kita mulai dari pemaparan helper. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, puasanya masih lancar kan ya untuk hari ini? Semoga Alhamdulillah. Allah lancaran sampai nanti di menjelang Idul Fitri ya Bapak Ibu di hari terakhir Ramadan. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama helper yang akan saya paparkan yaitu berkenaan dengan jadwal penerbangan. Kebetulan di sini karena ada dua penerbangan yaitu penerbangan yang flight A. Jadi dalam grup kita ini akan ada perbedaan penerbangan, tapi ini cuma berlaku mulai dari Jakarta saja, Jakarta ke Singapura. Adapun dari Singapura ke Jeddah dan kembalinya jadi Jeddah sampai Jakarta kita tetap dalam satu penerbangan. Yang berbeda yaitu cuma pada penerbangan keberangkatan dari Jakarta ke Singapura. Adapun untuk penerbangan yang grup A yaitu pada tanggal 2 Maret pukul 5.25 nanti ketibaannya di Singapura pukul 8:05, durasi penerbangannya 1 jam 40. Dan untuk penerbangan ke Jedahnya serentak seluruh grup yaitu pada pukul 17 ataupun pukul 5 sore dan ketibaan di Jeddah insya Allah pada pukul 10 malam. Adapun nanti kembalinya dari Jeddah ke Singapura sama, baik itu grup A maupun grup B, jadi satu penerbangan yaitu pada pukul 23:15, ketibaan di Singapura pukul 13 siang di hari berikutnya. Dan penerbangan dari Singapura ke Jakarta yaitu pukul 15:15 dan ketibaan di Jakartanya pukul 16:05. Adapun untuk grup B, yang penerbangan grup B yaitu pada pukul 11:10 dan ketibaan di Singapura pada pukul 2. Untuk penerbangan Singapura Jeddah dan Jeddah Singapura dan Singapura ke Jakartanya sama ya Bapak Ibu. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa dibaca nanti di helper yang sudah di-share oleh tim admin. Dan di situ untuk jatah bagasi yaitu per penumpang dapat jatah bagasi 25 kilogram bagasi besar dan tambahan untuk bagasi kabin yaitu beratnya maksimal 7 kilogram. Misal ada pertanyaan begini, Mbak, saya bawa 2 koper besar, tapi nanti kalau ditotalkan jumlahnya 25. Tidak bisa ya Bapak Ibu, karena jatahnya per penumpang itu adalah 1 koli. Jadi 1 koli
dengan berat maksimal 25 kilogram. Adapun di sini, karena ada perbedaan penerbangan yang seperti saya sebutkan tadi, untuk penerbangan A, meeting point-nya ataupun titik kumpulnya yaitu pada tanggal 2 Maret di Terminal 3 area Tower A depan Bakerzin. Jadi nanti Bapak Ibu yang flight A kumpulnya pada tanggal 2 Maret pukul 1.30 dini hari. Untuk yang penerbangan B, sama titik poinnya ada di Terminal 3 Suta area Tower A depan Bakerzin pada tanggal 2 Maret pukul 7. Dan di situ juga tertera saya sebagai tour leader, di situ juga ada nomor HP saya dan juga ada nomor HP emergency contact barangkali misal saya slow respon atau lambat respon, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor Bapak Miftahudin Nur Saleh. Di situ sudah ada nomornya juga tertera. Adapun nomor saya dan Bapak Miftah juga ada di grup ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk informasi penting yaitu paspor. Insya Allah untuk grup ini paspornya sudah di sebagian ataupun sebagian besar ya Bapak Ibu sudah dikumpulkan di travel karena itu nanti untuk mempermudah proses check-in grup oleh tim handling yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun paspor merupakan dokumen identitas diri sehingga harus dijaga dan disimpan sebaik-baiknya. Paspor minimal masih berlaku 6 bulan saat keberangkatan. Jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian peserta, maka biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut akan menjadi tanggung jawab peserta. Sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu ya, paspor kalau kita bepergian ke luar negeri itu adalah sebagai nyawa kita yang kedua. Karena apa? Kalau terjadi apa-apa dengan paspor kita, baik itu hilang atau rusak, akan menghambat ataupun akan mempersulit eh, ruang gerak kita, baik di negara tujuan ataupun saat kita akan kembali lagi ke tanah air. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk menjaganya sebaik mungkin, karena selama dalam perjalanan itu paspor akan dipegang oleh masing-masing jamaah ya Bapak Ibu ya. Kecuali nanti ketika sudah tiba di Mekah ataupun di Madinah, paspor akan dikumpulkan di tour leader untuk mengantisipasi misal hilang ataupun rusak ya Bapak Ibu. Jadi selama paspor berada di tangan Bapak Ibu semua, saya harap untuk menjaganya dengan sebaik mungkin. Kalau bisa selalu nempel di badan Bapak Ibu. Karena kadang kalau kita teledor, misal mau ke kamar mandi ya, paspor ditaruh di kantong kursi pesawat. Ini yang sering ditaruh di kantong kursi pesawat, akhirnya misal kelupaan dan kita sudah keluar dari pesawat, terus tiba-tiba pesawatnya sudah balik ataupun melakukan penerbangan selanjutnya, otomatis akan merepotkan Bapak Ibu sendiri. Jadi diusahakan paspor selalu nempel di badan, taruh di saku ataupun di tas sling bag yang tas apa ya, tas kelempang, tas kecil. Jadi usahakan selalu menempel di badan Bapak Ibu. Ataupun misal Bapak Ibu menaruh paspornya di tas, usahakan di situ tidak campur dengan botol minum. Kadang botol minum kan tutupnya kurang rapat, nanti mengakibatkan ada cairan yang rembes ke paspor. Itu akan mempersulit juga di proses imigrasi Bapak Ibu. Kadang takutnya nanti tidak terbaca ataupun tidak terdeteksi data-data Bapak Ibu ketika melalui passing imigrasi. Selanjutnya untuk buku kuning dan vaksin meningitis polio, ini merujuk pada surat edaran dari Kerajaan Saudi Arabia bahwa barang siapa yang memasuki wilayah Saudi Arabia memang diwajibkan untuk melakukan vaksin meningitis dan polio. Dan insya Allah untuk Bapak Ibu di sini sudah melakukan vaksin meningitis dan polio ya Bapak Ibu. Adapun masa berlaku vaksin meningitis dan polio itu sekitar kurang lebih 3 tahun. Jadi misal Bapak Ibu baru vaksin tahun ini, akan melakukan umroh lagi di tahun depan ataupun di 5 bulan yang akan datang, Bapak Ibu tidak perlu melakukan vaksin ulang selama masa berlakunya masih hidup.
Sekarang kita ke masalah waktu. Keterlambatan dari salah satu ataupun beberapa orang akan mengakibatkan keterlambatan acara tur yang akan merugikan baik diri sendiri maupun peserta tur lainnya. Jadi dimohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik untuk selalu tepat waktu karena jika lambat salah satu maka yang rugi bukan cuma Bapak Ibu tapi teman yang satu grup saling menunggu. Selanjutnya, makanan. Agar tetap menjaga selera, disarankan peserta membawa makanan tambahan dalam bentuk kemasan kedap udara seperti rendang, tempe orek, sambal, dan makanan khas Indonesia lainnya. Untuk menu makanan selama di Makkah maupun Madinah, insya Allah tetap pakai menu Indonesia, Bapak Ibu ya. Cuma di sini kenapa dianjurkan untuk membawa makanan tambahan ataupun lauk tambahan? Kadang kita, misal seperti saya sendiri, tidak bisa lepas dari sambal kurang kurang selera ataupun kurang mantap kalau tidak ada sambal. Makanya dianjurkan untuk membawa makanan tambahan untuk menambah selera ataupun menambah eh, keinginan Bapak Ibu untuk menikmati makanan yang ada di hotel. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, untuk makanan ini karena kita transit di Singapura, di Singapura itu lumayan ketat untuk masalah makanan. Jadi Bapak Ibu usahakan untuk makanan tambahan seperti menu utamanya yang berbau daging, yang berbau olahan daging, baik itu daging sapi maupun daging ayam, diharap untuk ditaruh di koper besar, jangan ditaruh di koper kabin. Kalau cuma cemilan masih diizinkan. Karena pernah ada kejadian, saya itu cuma bawa kayak selai, kalau nggak salah selai dalam botol kecil, saat kita mau boarding dari Singapura ke Jeddah, itu tidak diperbolehkan untuk dibawa. Jadi diambil oleh pihak otoritas bandara. Jadi diharapkan untuk lauk ataupun makanan-makanan yang cair diharapkan untuk ditaruh di koper besar. Adapun perlengkapan penting untuk kenyamanan perjalanan Bapak Ibu dianjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets dan sandal. Dianjurkan juga membawa jaket berbahan nyaman, payung lipat, jas hujan sekali pakai bila perlu untuk mengantisipasi misal di situ ada hujan. Peci dan topi biasanya misal kita city tour, biasanya di situ itu cuacanya panas. Jadi untuk meminimalisir panas. Dan kacamata hitam untuk city tour juga. Kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel agent seperti batik seragam, tas, tas serut, dan buku panduan. Adapun pakaian untuk keperluan ibadah umroh, kami anjurkan bagi jamaah perempuan membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus umroh, dan untuk jamaah laki-laki membawa kain ihram, ikat pinggang untuk kain ihram, takutnya nanti melorot atau apa karena belum biasa pakai kain ihram hari-harinya ya Bapak Ibu. Baju koko dan sarung. Untuk jamaah perempuan, kalau saya boleh menganjurkan untuk mukena ini, misal tidak, biar tidak merepotkan ya ibu-ibu ya. Untuk mukena cukup bawa yang misal punya yang tipis, bawa aja yang tipis. Untuk sholat, biasanya kan kalau ibu-ibu umroh itu udah pakai bergo ya, kerudung melebar. Jadi untuk sholatnya pakai itu saja, nanti cukup pakai sarung tangan. Jadi tidak perlu membawa mukena yang lumayan berat untuk apa mengurangi jatah dari bagasi. Next Mbak. Nah di situ sudah ada, kebetulan kalau di grup kita karena gratis perlengkapan hemat jadi tidak dapat koper ya Bapak Ibu. Untuk koper dari travel tidak disediakan, yang disediakan cuma seperti shawl, baju seragam ataupun outer dan batik, tas serut. Jadi untuk koper Bapak Ibu mengadakan sendiri. Selanjutnya suplemen dan obat-obatan. Kami anjurkan membawa suplemen seperti vitamin C1000 dan vitamin lainnya untuk memperkuat imun tubuh. Dan obat pribadi seperti paracetamol, antibiotik, dan obat alergi jika Bapak Ibu memiliki alergi.
Untuk dari travel, insya Allah sudah disediakan Bapak Ibu ya mini P3K, cuma di situ khawatir obat tidak cocok dengan yang biasa Bapak Ibu pakai. Jadi misal Bapak Ibu setiap harinya mengkonsumsi obat tertentu atau cocok sama obat A misal, jadi dianjurkan untuk dibawa. Contohnya, misal Bapak Ibu biasa sakit kepala, dari kami disediakan obat jenis B, sedangkan Bapak Ibu cocoknya di obat jenis A. Jadi dianjurkan untuk dibawa obat yang biasa dikonsumsi. Karena khawatir kalau pakai obat lain tidak cocok. Adapun misal ada pertanyaan, Mbak, di sana ada apotek nggak? Ada. Cuma kalau di Mekah ataupun Madinah, untuk pembelian obat di apotek itu tidak bisa ngecer seperti di Indonesia, Bapak Ibu. Misal kalau di Indonesia beli bodrek satu biji masih dibolehin. Kalau di sana harus beli satu petel. Bahkan kadang misal kita mengeluh ke tukang apoteknya, saya sakit kepala, nanti akan dikasih beberapa obat yang harus dibeli keseluruhan. Dan itu pun harganya lumayan menguras kantong. Jadi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu mempersiapkan dari rumah untuk obat-obatan. Biasanya obat-obatan yang dipakai seperti flu ataupun obat radang, demam, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misal ada, kemarin tuh ada ya jamaah lain, bukan jamaah dari kami, kesusahan cari antimo. Jadi dia walaupun tidak dalam perjalanan, memang harus mengkonsumsi antimo katanya Bapak Ibu untuk menambah stamina entahlah. Dan alhamdulillah kalau dari kami sendiri untuk antimo disediakan. Selanjutnya, barang bawaan, berat koper dalam pesawat ataupun kabin baggage tidak boleh melebihi dari 7 kilogram. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan membawa koper kabin ataupun koper kecil yang akan dibawa ke ruang penumpang, berat maksimal yaitu 7 kilogram. Adapun untuk koper besar, yaitu maksimal 25 kilogram dari Singapura Jeddah dan Jeddah Singapura, juga dari Singapura ke Jakarta dan Jakarta Singapuranya juga sama, jatah bagasinya 25 kilogram. Mohon maaf di sini tertera JGK Jeddahnya, jadi dari Singapuranya tidak tertera. Cuma jatah bagasi besar yaitu 25 kilogram. Untuk carry-on baggage adalah bawaan yang dibawa ke kabin, sedangkan luggage adalah bawaan yang dibagasikan, yaitu yang ditaruh di ruang bagasi ataupun bagasi bawah. Dimohon untuk tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi. Power bank dimasukkan ke dalam tas kabin dan kapasitas maksimal adalah 20.000 mAh. Jadi misal Bapak Ibu akan membawa power bank, usahakan kapasitas maksimal 20.000 mAh. Karena kalau lebih dipastikan akan disita oleh pihak otoritas bandara Bapak Ibu. Adapun tongsis dan payung wajib masuk ke dalam bagasi ataupun koper besar. Di situ sudah ada aturan bawaan barang dalam penerbangan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca-baca sendiri ya. Selanjutnya, pada pegangan koper harap dikaitkan luggage tag. Nah, untuk luggage tag sendiri dari travel sudah disediakan ya Bapak Ibu, sudah ada nanti nama dan nomor luggage tag-nya. Cuma biasanya Bapak Ibu ataupun kakak adik semua ingin menambahkan tambahan tanda pengenal di kopernya diperbolehkan. Tapi kalau untuk luggage tag yang sudah ada namanya dari pihak travel sudah disediakan ya Bapak Ibu. Demikian pula sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Sesuaikan jumlah baju yang akan dibawa dalam acara perjalanan. Usahakan tidak membawa pakaian berlebih. Bawalah sepatu yang enak dipakai, disarankan sepatu olahraga ataupun kaos kaki. Payung juga disarankan untuk dibawa untuk mengantisipasi turunnya hujan. Dan untuk waktu kepulangan kembali ke tanah air, usahakan tidak membawa titipan. Apalagi titipan itu tidak tahu isinya ya Bapak Ibu. Apabila tidak tahu isinya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan bea cukai. Dimohon untuk mengisi e-form bea cukai sebelum check-in kepulangan
dan link sebagai berikut. Adapun untuk e-form bea cukai yang sekarang biasa disebut dengan All Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu mengisi sendiri-sendiri karena nanti dari tim kami sudah ada perwakilan secara kolektif untuk mengisi form All Indonesia-nya. Namun, misal Bapak Ibu ingin mengisi sendiri juga diperbolehkan. Selama di bus, peserta bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lain sebagainya. Kenapa kalau di bis tidak bisa meletakkan barang sembarangan, seperti yang saya bilang tadi, utamanya paspor dan HP, karena kadang bisnya ganti Bapak Ibu. Dan untuk full bis ataupun ruang parkir bis itu lumayan jauh dari hotel kita tinggal. Jadi diusahakan untuk barang-barang bawaannya ketika akan turun dari bis, tidak kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan di bis. Selanjutnya akomodasi, room key, kunci kamar. Tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar. Mohon dapat dikumpulkan kepada tour leader Anda pada saat check out. Bila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan peserta akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan akomodasi. Selain itu, untuk barang-barang lainnya di dalam akomodasi seperti sandal hotel jika ada, handuk, peralatan mandi, dan yang lainnya pun tidak diperkenankan untuk dibawa tanpa sepengetahuan tour leader dan pihak akomodasi. Untuk berkaitan dengan masalah kunci kamar Bapak Ibu ya, baik itu yang di Makkah maupun Madinah, utamanya yang memakai fasilitas kamar quad yang isi 4 ataupun 5 jamaah per kamar, di situ cuma disediakan satu kunci kamar per kamar Bapak Ibu, baik itu yang kamar double, triple, dan quad, masing-masing kamar cuma disediakan satu kunci kamar. Jadi nanti begini, jika Bapak Ibu mau keluar dari kamar, dan itu terpisah dari teman-teman sekamarnya, usahakan siapa yang terakhir keluar dari kamar, dia yang menitipkan di lobi. Dan nanti siapa yang duluan sampai di kamar, kembali ke hotel, dia yang mengambil. Jadi tidak saling tunggu Bapak Ibu. Kalau kuncinya dibawa ke masjid ataupun dibawa keliling, otomatis nanti teman sekamarnya akan menunggu. Kalau dititipkan di lobi, jadi nanti siapa yang balik duluan ke hotel, dia yang akan mengambil di lobi. Kalau di lobi sudah tidak ada kunci, berarti teman sekamarnya ada di kamar. Jadi nanti janjian sama teman sekamarnya, saling memberitahu satu sama lain, siapa yang keluar terakhir, dia yang menitipkan di lobi. Waktu check-in, Waktu check-in sangat bervariasi untuk beberapa akomodasi. Umumnya akomodasi telah siap dengan kamar yang telah dibersihkan antara pukul 15 sampai pukul 23.30. Jadi diharapkan nanti misal ada keterlambatan waktu check-in, di sini kan tertera antara antara pukul 15 sampai 23. Misal kita tiba di hotel pada pukul 15, kalau kamarnya belum ready, diharap untuk kesabaran para peserta menunggu proses check-in sampai kamarnya ready jika pihak akomodasi membutuhkan waktu sedikit lama. Adapun untuk jam check-out-nya yaitu pukul 10 sampai pukul 11 dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyelesaikan tagihan pribadi, misal ada tagihan pribadi seperti misal Bapak Ibu pakai fasilitas laundry hotel, dimohon untuk melunasi tagihan ke pihak hotel jika ada. Dimohon untuk selalu memperhatikan kebersihan. Nah, ini biasanya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita orang, saya sendiri kadang kalau kebiasaan di Indonesia kan buang sampah sembarangan. Diusahakan baik itu di kamar, ataupun di luar kamar, ataupun di pesawat dan di bis, usahakan tidak membuang sampah sembarangan. Utamanya nanti ketika kita transit di Singapura, Bapak Ibu. Kalau di Singapura bukan cuma buang sampah sembarangan yang akan dikenakan denda. Meludah sembarangan juga akan dikenakan denda kalau di Singapura ya Bapak Ibu ya. Jadi saya anjurkan untuk Bapak Ibu, utamanya yang baru pertama kali naik pesawat dan baru pertama kali ke Singapura,
dan baru pertama kali keluar negeri diharapkan untuk selalu menjaga nama baik Indonesia, tidak membuang sampah sembarangan, tidak ludah sembarangan, dan tidak menyerobot antrian. Kita harus membawa nama baik negara kita. Kalau di Singapura itu apa namanya, bandaranya itu pakai karpet bagus Bapak Ibu, pakai karpet besi. Biasanya kalau kita orang itu duduk sembarangan. Ini jadi kemarin itu sempat ramai di salah satu platform media sosial bahwa jamaah umroh, utamanya jamaah umroh yang berasal dari Indonesia terkenal tidak tertib dan duduk sembarangan di karpet yang mengganggu lalu lintas ataupun lalu lalang yang ada di bandara. Jadi saya harap di grup saya utamanya Bapak Ibu untuk disiplin. Disiplin tempat, disiplin dalam buang sampah, disiplin juga dalam antri. Jadi misal nanti Bapak Ibu saat transit di Singapura, menunggu waktu penerbangan yang berikutnya, usahakan cari tempat duduk yang ada. Misal pun tidak ada dan Bapak Ibu ingin selonjoran, tidak berada di tempat yang akan menghambat lalu lalang orang yang lewat. Jadi berusaha untuk berada di pinggir Bapak Ibu ya. Gitu. Selanjutnya Mbak, waktu, cuaca, dan mata uang. Adapun di Saudi Arabia, terdapat perbedaan waktu antara Jakarta dan negara Saudi, yaitu antara 4 jam lebih lambat. Untuk negara Saudi, misalkan pukul 12, sedangkan di negara Saudi sudah pukul 8. Jadi untuk negara Saudi 4 jam lebih lambat daripada di Indonesia. Adapun suhu, perkiraan suhu rata-rata di negara dan kota-kota yang akan disinggahi pada tanggal 2 sampai tanggal 6 Maret 2026 di Mekah, yaitu suhunya antara 14 derajat sampai 30 derajat Celcius. Adapun di tanggal 6 sampai tanggal 9 Maret 2026 di Madinah, yaitu antara 15 sampai 30 derajat Celcius. Peserta dapat mengakses informasi seputar suhu di AccuWeather, www.accuweather.com. Dan adapun mata uangnya di negara Saudi yaitu mata uang berupa rial. Dan untuk nilai tukar mata uang rial sekarang satu starnya sekitar 4.600. Turun mungkin ya Mbak Febia. Kalau kemarin waktu bulan Januari itu sekitar ada 4.800. Adapun ATM, banyak ATM di negara-negara tersebut dan menerima kartu kredit dan kartu debit. ATM ini memungkinkan untuk Anda menarik uang tunai dengan kartu kredit ataupun kartu debit. Yang penting Bapak Ibu, jika misal nanti akan membawa ATM, dipastikan ATM yang Bapak Ibu bawa sudah ada logo Visa, Mastercard, Maestro, dan Cirrus. Jadi nanti dicek dulu Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ATM-nya belum ada logo yang seperti disebutkan, cuma ada logo JPN, itu tidak bisa dipakai di Saudi Bapak Ibu. Tidak bisa dipakai di Mekah, Madinah, dan Singapura. Jadi usahakan misal Bapak Ibu ingin membawa ATM, nanti laporan dulu ke pihak bank bahwa ATM-nya mau dipakai untuk transaksi di luar negeri. Karena kalau yang pakai logo JPN aja itu tidak bisa untuk penarikan tunai maupun untuk pembayaran secara eh, EDC. Sekali lagi, pastikan untuk memberitahukan perusahaan kartu kredit Anda tentang perjalanan sebelum Anda berangkat umroh. Sebagian besar perusahaan akan mengunci akun Anda segera setelah mereka melihat ada transaksi di negara asing. Secara otomatis dengan asumsi kartu Anda telah dicuri. Jadi misal Bapak Ibu nanti kedapatan apa namanya ATM-nya hilang ataupun dicuri, nanti langsung melaporkan ke pihak bank. Itu otomatis pihak bank akan memblokir kartu ATM Bapak Ibu. Jadi tidak bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya Mbak, jadwal sholat. Adapun jadwal sholat di negara Saudi Arabia nanti Bapak Ibu bisa searching ataupun bisa cek di Muslim Pro, di aplikasi Muslim Pro. Cuma jangan khawatir, insya Allah nanti baik saya maupun Mutawif selaku Ustadz pendamping di Saudi, Bapak Ibu setiap harinya akan share jadwal waktu ataupun waktu sholat
baik itu di Mekah maupun di Madinah. Jadi nanti Bapak Ibu selalu aktif di grup ya untuk cek baik itu info-info, baik itu info sholat ataupun info-info yang lainnya. Selanjutnya yaitu komunikasi ataupun yang berkaitan dengan internet. Nah, di sini internet ini Bapak Ibu karena tidak masuk juga dalam harga paket umroh ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penggunaan internet ini diharapkan Bapak Ibu untuk membeli masing-masing dengan uang masing-masing karena tidak masuk dalam paketan umroh. Khawatirnya gini, Mbak, paketan paketan sekian juga termasuk dengan paket internet. Tidak. Ini harus beli sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Baik itu misal Bapak Ibu pakai Telkomsel nanti bisa langsung melalui pembelian aplikasi My Telkomsel. Yang IM3 bisa pakai My IM3 dan lain sebagainya. Namun jika Bapak Ibu tidak mau pakai dari pembelian dari My Telkomsel ataupun My IM3, nanti Bapak Ibu bisa beli lewat platform Shopee bisa, nanti bisa cek haji dan umroh ataupun bisa beli dari apa namanya Traveloka juga bisa. Sudah banyak sekarang Bapak Ibu ataupun langsung bisa beli di konter. Bilang aja saya mau beli paket haji dan umroh. Insya Allah sudah paham. Utamanya ini nanti bagi jamaah yang sepuh yang berangkat sendiri ya Bapak Ibu ya, usahakan sebelum sebelum berangkat dipastikan minta tolong ke anaknya ataupun saudaranya untuk mengaktifkan internetnya. Karena untuk internet sendiri ini sangat penting untuk komunikasi antara jamaah satu dengan yang lain, juga untuk mengupdate info yang ada di grup Bapak Ibu. Kalau misal ada pertanyaan Mbak, di situ bisa nggak beli kartu lokal? Bisa, bisa. Untuk pakai kartu lokal itu sudah termasuk sekitar kurang lebih 110 rial. Cuma kalau beli kartu lokal Bapak Ibu itu tidak bisa dipakai untuk telepon ataupun video call dengan nomor Indonesia. Karena nomor Saudi Arabia itu keblokir kalau dipakai untuk komunikasi melalui telepon maupun video call. Jadi harus pakai atau buka blokiran dengan pakai VPN. Jadi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu pakai nomor yang biasa dipakai di Indonesia, misal pakai Telkomsel ataupun Indosat dan lain sebagainya. Selanjutnya adaptor listrik. Pasokan listrik negara-negara yang akan Anda kunjungi yaitu Makkah Madinah, yaitu sebagian besar 220 sampai 240 volt. Dan di situ colokannya pakai colokan 3 lubang Bapak Ibu. 2 bulat, 1 pipih. Jadi beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan 2 lubang. Jadi nanti Bapak Ibu diperlukan untuk membeli yang namanya universal adaptor. Di situ ada gambarnya. Kalau misal Bapak Ibu belum punya, bisa dipersiapkan dari sekarang, di konter-konter juga bisa. Ataupun misal nanti kelupaan, Bapak Ibu bisa membeli di Mekah Madinah juga banyak, cuma harganya lumayan lebih selisih ya Bapak Ibu daripada kalau kita beli di Indonesia. Dan kalau saya pribadi Bapak Ibu ya, utamanya yang satu kamar itu, satu kamar 4 orang, biasanya colokan kan terbatas. Di kamar ada beberapa colokan, cuma dipakai untuk TV, untuk kulkas, biar tidak saling tunggu, alangkah lebih baiknya mungkin salah satu dari anggota kamarnya bawa yang namanya apa namanya ya? Kalau saya menyebutkan kalaran ya Bapak Ibu, apa tuh namanya terminal yang isi beberapa colokan itu. Jadi misal ada 4 colokan, satu anggota kamar tidak perlu saling tunggu. Jadi semuanya bisa memakai tanpa perlu gantian. Selanjutnya, selama perjalanan hati-hati terhadap yang namanya copet, maling, penodong, dan harus hati-hati juga dalam berlalu lintas, terutama saat menyeberang jalan. Saat menyeberang jalan di Indonesia dan di negara tujuan itu beda aturan Bapak Ibu. Jadi diharapkan utamanya saat menyeberang jalan sangat berhati-hati dan jangan tinggalkan barang-barang Anda di luar pengawasan. Dan hati-hati terhadap orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Anda. Ini yang perlu ditekankan ya Bapak Ibu. Di Saudi Arabia, utamanya di Mekah Madinah itu tidak semua bersifat seperti Rasulullah. Masih ada sisa-sisa Abu Jahal ya Bapak Ibu. Ini yang perlu diketahui. Jadi Bapak Ibu
Saya mohon tidak tergiur dengan yang namanya iming-iming membantu. Utamanya yang jangankan di luar area Ka'bah, di dalam area Ka'bah ada yang namanya scammer, alias orang yang memanfaatkan keadaan atau memanfaatkan situasi. Kalau di area Ka'bah itu ada namanya Joki Hajar Aswad. Bapak Ibu, saya mohon untuk tidak tergiur memakai jasa Joki Hajar Aswad. Karena untuk mencapai Hajar Aswad itu sendiri, walaupun katanya diiming-imingi akan membantu sampai di Hajar Aswad, tetap kita harus berjuang sendiri, pakai tenaga sendiri. Tidak akan dikasih akses oleh mereka, Bapak Ibu. Tidak akan dikasih akses khusus. Tetap kita akan pakai tenaga sendiri. Jadi hati-hati dengan orang yang menawarkan joki Hajar Aswad atau juga yang namanya joki gunting, gunting saat tahallul, Bapak Ibu. Jadi nanti nggak usah khawatir untuk perkara tahallul. Kita nanti misal Bapak Ibu tidak membawa gunting sendiri-sendiri, bisa saling gantian dengan sesama jamaah rombongan kita. Dan ada lagi juga Bapak Ibu, biasanya yang memanfaatkan situasi dia mengatasnamakan dari imigran negara konflik seperti Suriah ataupun lain sebagainya. Biasanya kalimat template yang pertama kali dia akan bilang, "Do you speak English?" Kalau sudah kayak gitu Bapak Ibu, nanti alasannya begini, "Dompet saya hilang, saya mau balik ke negara saya tidak bisa, saya dari negara konflik." Mending Bapak Ibu pura-pura nggak paham aja langsung pergi ya. Karena nanti biasanya walaupun kita kasihan ngasih ngasih nominal yang sesuai yang kita ikhlas akan terus dikejar Bapak Ibu. Jadi tetap berhati-hati dengan orang orang yang tidak kita kenal, yang utamanya yang seperti saya sebutkan tadi. Sudah habis ya Mbak Helper. Oke Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke perlengkapan. Adapun untuk perlengkapan, di sini sekedar referensi ataupun daftar perlengkapan umroh rute Mekah Madinah. Yang pertama yaitu perlengkapan yang diberikan kepada jamaah berupa sarung koper yang termasuk dalam paketan, sarung koper 26 in. Nanti misal sarung kopernya Bapak Ibu misal punya koper yang ukurannya tidak sampai 26, kadang ada yang lebih kecil, nanti diikat aja bawahnya Bapak Ibu. Selanjutnya baju seragam identitas, shawl, tas serut, dan buku doa. Selanjutnya perlengkapan yang masuk koper besar ataupun koper yang dibagasikan, yaitu perlengkapan mandi, sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen, dan sebagainya. Handuk kecil. Nah, handuk kecil saya berharap Bapak Ibu untuk membawa ya, handuk kecil untuk mengantisipasi misal di kamar handuknya belum ready. Biasanya kalau kita baru check-in hari pertama, handuk belum di masing-masing kamar, kadang tidak lengkap. Masih ada yang dua, yang misal yang satu kamar isi empat, masih ada dua ataupun tiga. Jadi untuk antisipasi Bapak Ibu membawa handuk kecil. Karena biasanya kalau awal check-in, itu ketersediaan yang dari laundry belum datang. Atau masih belum sempat dilengkapi masing-masing kamar. Jadi misal Bapak Ibu perlu untuk mandi ataupun untuk sekedar lap tangan, pakai handuk yang dibawa sendiri selama handuknya belum komplit. Selanjutnya, obat-obatan pribadi, sajadah kecil, sandal jepit ataupun sepatu, makanan pribadi, masker dan hand sanitizer, kacamata hitam dan payung kecil, hanger baju, misal diperlukan, sisir, gunting ataupun alat cukur kecil, pelembab kulit seperti vaselin, aloe vera, dan lain sebagainya. Adapun keperluan khusus wanita yaitu 2 set baju ihram berwarna putih, tidak ketat dan tidak transparan, 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, tidak ketat dan tidak transparan, pakaian tidur, manset ataupun sarung tangan,
kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram. Untuk kaos kaki Bapak, untuk kaos kaki ya, utamanya untuk ibu-ibu dan mbak-mbak, diharapkan kaos kakinya yang tidak terawang. Utamanya jika nanti dipakai saat tawaf wajib, tawaf umroh. Karena apa? Karena kalau untuk ibu-ibu kaos kakinya terawang, tawaf itu seperti sholat, ibu-ibu ya. Jadi kalau nanti kaos kakinya itu terawang, dikhawatirkan tawafnya tidak sah. Seperti kita misal sholat kaki kita kelihatan kan tidak sah ya ibu-ibu. Jadi diharapkan memakai kaos kaki yang tebal. Kadang ada kaos kaki yang tebal tapi ketika ditarik di bagian tumit itu masih kelihatan eh, kulitnya, masih masih agak kelihatan kulitnya. Diharapkan untuk membeli kaos kaki yang benar-benar tebal, utamanya yang dipakai saat sholat maupun saat tawaf. Kadang banyak kan yang kaos kaki yang tipis kayak stocking itu jari-jari kita masih kelihatan ya ibu-ibu. Jadi jangan membeli kaos kaki yang tipis ataupun yang ketika ditarik bagian tumit masih kelihatan tumitnya. Selanjutnya mukena dan bergo panjang, pembalut secukupnya untuk antisipasi. Dan untuk keperluan jamaah pria, 4 sampai 5 set pakaian harian ke masjid, baju koko dan celana kain, pakaian tidur, sendal jepit ataupun sendal gunung terlihat tumit dan mata kaki untuk dipakai selama ihram karena untuk jamaah laki-laki ketika ihram wajib terlihat mata kaki dan tumitnya. Adapun perlengkapan koper 20 in, koper kabin, misal Bapak Ibu bawa koper kabin yaitu satu set baju ganti, satu set kain ihram, Al-Quran, buku doa dan tasbih, buku catatan, cemilan selama penerbangan, botol minum bila perlu, bantal leher ataupun bantal kucing, jaket untuk digunakan selama dalam pesawat. Jaket diperlukan ya Bapak Ibu untuk mengantisipasi dinginnya AC, baik itu di pesawat maupun di bis. Karena nanti saat perjalanan dari Mekah ke Madinah itu lumayan cukup jauh, sekitar 4 sampai 5 jam durasi perjalanan. Biasanya AC-nya cukup dingin, jadi disiapkan untuk jaketnya. Barang yang tidak diperbolehkan masuk ke koper besar, yaitu power bank. Power bank sebelum berangkat dipastikan tidak masuk ke koper besar. Kenapa? Kalau sampai kedapatan power bank masuk ke koper besar, sudah dipastikan koper Bapak Ibu tidak bisa diterbangkan bersama Bapak Ibu. Jadi dicek lagi nanti, misal nanti yang packing putra-putrinya, diberitahu power banknya taruh di tas dinding saja ataupun di tas selempang. Barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kecil ataupun koper yang dibawa ke ruang penumpang yaitu cairan yang melebihi dari 100 ml seperti sabun cair, parfum, body lotion, air mineral, dan cairan lainnya. Benda tajam tidak boleh dibawa ke penumpang, ke ruang penumpang pesawat, tidak boleh. Jadi misal Bapak Ibu bawa gunting ataupun gunting cukur ataupun gunting kuku itu wajib masuk ke koper yang dibagasikan ataupun koper besar. Selanjutnya, catatan membawa jaket untuk keperluan dalam pesawat, power bank diharapkan masuk ke dalam tas kecil yang dibawa jamaah itu sendiri, dan bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan ataupun kebutuhan jamaah. Maksimal berat isi koper 25 kilogram kali satu. Apabila terjadi kelebihan bagasi, misalnya ibu-ibu nih, belanjanya kalap. Awalnya dari Indonesia nggak ada niatan belanja. Tiba-tiba sampai sana lihat gamis cantik-cantik, coklat murah, kurma murah, semua diborongnya. Sampai melebihi dari 25 kilogram. Jadi nanti misal ada kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung oleh jamaah, bukan ditanggung oleh travel. Jadi nanti harus ada rimnya ya Bapak Ibu ya, bawa timbangan kalau perlu, timbangan kecil. Disarankan koper diberi gembok kecil, antisipasi apabila jamaah lupa kode ataupun tulisan di koper. Disarankan koper tidak dicoret-coret. Tanda pengenal koper sudah disediakan oleh tim. Obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah itu sendiri harap untuk dibawa.
Dan jadwal pemakaian seragam nanti akan kami infokan lebih lanjut di grup. Yang terakhir, cek kembali barang bawaan jamaah sebelum keberangkatan. Silahkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk referensi daftar perlengkapannya, sekarang kita masuk ke itinerary ataupun rangkaian perjalanan jadwal ataupun jadwal perjalanan ya Bapak Ibu. Itinerary umroh reguler Ramadan tanggal 2 sampai 10 Maret 2026. Meeting point, titik kumpul untuk flight A, penerbangan A. Nanti Bapak Ibu bisa dicek ya, karena di situ Mbak Admin sudah nge-share flight A namanya ini, flight B namanya ini. Nanti Bapak Ibu cek sendiri nama-namanya saya masuk di flight apa nih. Jadi nanti dicek ya, takutnya malah salah. Harusnya meeting pointnya di pukul 1, hadirnya di pukul 7. Jadi nanti Bapak Ibu selektif ya untuk cek namanya berada ataupun masuk di grup A. Di grup apa? Grup A ataupun grup B. Atau adapun untuk grup A, meeting pointnya pada tanggal 2 Maret pukul 1.30 dini hari. Saat sahur ya Bapak Ibu, berada di Terminal 3 Soekarno-Hatta, Tower A. Tower A itu di mana Mbak? Nanti Bapak Ibu kalau sudah nyampe di Terminal 3 akan ada tiang yang tinggi-tinggi. Ada tulisan A, B, C, D. Nanti Bapak Ibu cari yang Tower A. Lalu cari toko yang namanya Bakerzin. Nanti titik kumpulnya di situ. Adapun untuk flight B atau grup B, titik kumpulnya pada hari Senin juga tanggal 2 Maret pukul 7 pagi. Kok pukul 7 pagi? Kok lah awal kumpulnya? Iya, karena nanti ada yang namanya pembagian ID card, pembagian dokumen, terus dan lain sebagainya yang harus diperlukan. Ya, jadi diharapkan untuk datangnya 5 jam sebelum keberangkatan. Selanjutnya yaitu pada hari Senin, tanggal 2 bulan Maret 2026, flight A berkumpul pada pukul 1.30 dini hari, flight B berkumpul pada pukul 7 pagi untuk pembagian dokumen, briefing, doa bersama, dan setelah bagasi clear, peserta akan terbang dengan rute Cengkareng Singapura, Singapura Jeddah. Itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tidak perlu check-in sendiri-sendiri. Nanti akan diwakili oleh tim handling yang akan membantu Bapak Ibu proses check-in. Bapak Ibu cukup kumpul di Terminal 3, nanti duduk manis di situ. Nanti akan ada tim handling yang check-in. Setelah siap semuanya, akan dibagikan paspor dan boarding pass-nya. Semua peserta melanjutkan penerbangan dengan flight Sinjet SQ8328. Setibanya di King Abdul Aziz International Airport, yaitu pukul 10 malam, peserta akan dijemput menggunakan private bus untuk menuju ke hotel dan meletakkan barang dan check-in hotel. Selanjutnya menuju Masjidil Haram untuk proses rukun umroh. Jadi kita sampai di Jeddah langsung menuju Mekah, langsung umroh yang pertama kali Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk kain ihramnya ditaruh di tas jinjing ataupun koper cabin. Jangan ditaruh di koper besar. Jadi nanti Bapak Ibu saat kumpul di Terminal 3 Jakarta, di Cengkareng, pakai seragam biasa. Nanti ganti di Singapura, pakaian ihramnya dipakai saat di Singapura, saat pra keberangkatan ke Jeddah. Karena kita nanti mikotnya mikotnya di Yalamlam, Bapak Ibu. Rasulullah sudah menentukan ada 5 titik mikot, yaitu ada Bir Ali, Juhfah, Yalamlam, Datu Riskin, dan Kornul Manazil. Kebetulan kita arahnya berada dari arah Asia, yaitu kita nanti mikotnya di Yalamlam, di atas pesawat. Memang ada keputusan fatwa MUI pada tanggal 20 Maret 80 yang dikukuhkan pada 19 September 1981, jamaah yang dari Indonesia diperbolehkan atau diizinkan untuk mikot di Bandara King Abdul Aziz. Cuma kalau bagi saya pribadi, Bapak Ibu ya, sesuai anjuran Rasulullah yang berada ataupun datang dari
arah Asia itu mikotnya di Yalamlam. Jadi nanti kami pribadi, saya pribadi selaku tour leader menyerahkan kepada Bapak Ibu mau di mikot di Yalamlam boleh, mau mikot di Bandara Jeddah boleh. Nanti yang berkenan ataupun ingin mikot di Yalamlam sebelum landing di Jeddah 30 menit sebelum landing di Jeddah itu akan diumumkan oleh cabin crew. Jadi akan ada pengumuman Bapak Ibu. Biasanya saat dihidupkan lampu, kan setelah kita melakukan penerbangan itu kan lampu dimatikan. Nah, saat lampu dihidupkan itu akan ada pengumuman pertama. Kalau pakai Saudi biasanya diumumkan secara jelas bahwa ini adalah titik mikot. Dia menyebutkan nama mikot, Bapak Ibu. Jadi bagi jamaah umroh diharapkan untuk melaksanakan mikot karena kita ada di titik Yalamlam begitu. Kalau pakai pesawat Saudi. Kalau pakai pesawat SQ, pakai Singapore Airlines, itu pengumumannya nanti ketika Bapak Ibu mendengar Bapak Ibu ataupun puan-puan dan tuan-tuan kita akan berada di ambang Mekah. Jadi kalau ada pengumuman ambang Mekah itu adalah titik Yalamlam. Bapak Ibu sudah bisa menjatuhkan niat mikot. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau misal yang gini Mbak saya nggak kedengaran, insya Allah nanti siapa yang berkenan untuk mikot di Yalamlam di atas pesawat, saya akan ke kursi masing-masing Bapak Ibu berada. Saya akan beritahukan. Titik mikot di Yalamlam selama berapa lama Mbak? Sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi, misal Bapak Ibu saya nggak mau pakai kain ihram dari Singapura, Mbak, saya mau ganti di pesawat boleh. Yang penting 30 menit sebelum berada di titik mikot, Bapak-bapak sudah memakai kain ihram dan tidak memakai pakaian yang berjahit, baik itu celana dalam dan sepatu, tidak boleh untuk Bapak-bapak. Untuk yang ibu-ibu, bagi yang pakai cadar, ketika sudah niat mikot ataupun sudah jatuh niat ihram, cadar sudah tidak boleh dipakai. Cadar, masker tidak boleh. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 3 bulan 3 2026, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan beriktikaf, membaca Al-Quran, dan berzikir. Memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Jadi untuk hari Selasanya ini free program ya Bapak Ibu, acara bebas. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya belum menyebutkan tadi nginepnya di mana di Mekah, Mbak. Kita berada di Hotel Grand Almasa, kurang lebih jarak dari hotel ke Pelataran Haram sekitar kurang lebih 600 meter. Tidak nanjak posisinya Bapak Ibu, datar, berada di setelah Terminal Ajiat. Adapun pada hari Rabu tanggal 4 bulan 3 2026, ziarah seputar kota Mekah, peserta mengunjungi Tan'im, mengambil mikot untuk melaksanakan umroh kedua, menyesuaikan kondisi lapangan. Jadi Bapak Ibu, misal ada yang mau umroh kedua, melaksanakan umroh kedua, baik umroh untuk diri sendiri, ataupun umroh badal bagi keluarganya, ataupun orang tua, ataupun saudaranya yang sudah meninggal, bisa dilaksanakan pada hari Rabu di umroh yang kedua. Selanjutnya, pada hari Kamis, memperbanyak ibadah di Mekah, free program ya Bapak Ibu, pada hari Kamisnya, peserta dapat menikmati suasana kota Mekah, memperbanyak ibadah dan istirahat, acara bebas. Selain itu, peserta juga dapat membeli buah tangan. Di sini kesempatan untuk ibu-ibu melakukan tawaf lagi, tawaf di pasar, ataupun tawaf di sofwah ya ibu-ibu, jika berkenan. Selanjutnya pada hari Jumat, peserta melakukan tawaf wada, selanjutnya kembali ke hotel untuk check out Hotel Mekah. Setelah itu peserta menuju Madinah menggunakan bus, kemudian peserta check-in hotel di Concord Al-Madinah. Hotel kita di Madinah, Concord Al-Madinah, untuk jarak dari hotel ke pelataran Masjid Nabawi sekitar 300 meter. Adapun hari Sabtu, tanggal 7, ziarah seputar Nabawi, peserta mengikuti ziarah sekitaran Masjid Nabawi untuk mengunjungi
Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, Masjid Gomamah, dan Raudhoh. Adapun jadwal di sini biasanya dari kami ada jadwal tahajud dan kajian subuh. Ini bersifat tentatif, nanti akan kami koordinasikan dengan ustadz ataupun mutawif pendamping yang ada di Mekah Madinah, kapan jadwal tahajud dan kajian subuh. Dan untuk jadwal Raudhoh sendiri, untuk saat ini belum rilis ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti kalau sudah rilis akan diumumkan di grup. Jadi saya mohon dari sekarang, mohon doanya Bapak Ibu supaya grup kita diberikan kelancaran dan Allah izinkan untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW dengan mudah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kendala sekecil apapun. Jadi saya mohon mumpung sekarang bulan Ramadan Bapak Ibu berdoa semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi ataupun ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun pada hari Minggunya tanggal 8 ziarah kota Madinah yaitu city tour mengunjungi Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Kiblaten, ini murur ataupun cuma lewat saja dan memperbanyak ibadah di Nabawi. Adapun untuk hari Senin pada tanggal 9, memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan beriktikaf, membaca Al-Quran, berzikir, peserta check out hotel dan diantarkan menuju Bandara Jeddah untuk terbang menuju ke Singapura dan dilanjutkan penerbangan ke Jakarta pada hari Selasanya. Selanjutnya, saat ketibaan di Jakarta pada tanggal 10, peserta akan diarahkan menuju tenda umroh, pembagian air zam-zam, dan peserta dipersilakan untuk kembali ke daerah masing-masing. Semoga membawa kesan dan kenangan yang tidak terlupakan bersama AM Tour. Terima kasih atas kepercayaannya menggunakan jasa kami dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Untuk Bapak Ibu yang ada penerbangan ataupun perjalanan lanjutan ke daerah, diharapkan Bapak Ibu memberikan spare waktu, kan ini ketibaan sekitar pukul 16. Jadi 3 jam dari ketibaan di Jakarta, pukul 16 itu napaknya roda pesawat di landasan Bapak Ibu. Jadi usahakan dikasih waktu spasi ataupun spare waktu sekitar 3 jam karena untuk pengambilan jam-jam itu berbeda dengan pengambilan koper. Jadi yang lumayan memakan waktu itu di pengambilan jam-jam. Nanti Bapak Ibu tidak perlu handle kopernya sendiri-sendiri. Baik itu ketibaan di Jeddah ataupun ketibaan di Jakarta, Bapak Ibu tidak perlu mengambil koper sendiri-sendiri. Karena sudah ada tim handling yang handle koper Bapak Ibu. Jadi nanti cukup Bapak Ibu membawa koper cabin yang dibawa ke ruang tumpang ataupun tas dinding. Untuk koper besarnya nanti sudah ada yang handle. Dan untuk perihal koper yang Bapak Ibu sekedar saran dari saya, usahakan kopernya itu kalau saya pribadi sebelum berangkat dijajarin apa aja ini yang dibawa. Misal koper besar, koper kecil, saya jajarin, saya fotoin. Kenapa? Biasanya jika ada kendala di koper, ketinggalan ataupun lambat dibawa sama pesawat, biasanya diminta ciri-ciri koper Bapak Ibu. Walaupun sudah ada tag labelnya, sudah ada namanya, itu nanti ditanya sama pihak bagian lost and found, kopernya seperti apa, warnanya apa. Kalau sudah ada foto, itu ada namanya otomatis, scanner otomatis Bapak Ibu di sistem mereka. Jadi untuk pencariannya lebih lebih gampang. Jadi diusahakan nanti Bapak Ibu sebelum berangkat foto kopernya difotoin, baik itu koper besar maupun koper kecil. Dan diingat-ingat juga isinya apa, karena nanti bakalan juga ditanya. Tapi saya berharap semoga tidak ada kendala di bagian koper, karena kalau sampai terjadi koper miss ataupun koper ketinggalan ataupun koper hilang, akan ditanya ciri-ciri koper isinya apa, untuk memastikan bahwa barang itu beneran milik yang bersangkutan. Begitu Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak Ibu, selama di hotel Madinah, kalau di hotel di Mekah, di Concord, insya Allah air minum selalu disediakan di kamar. Cuma kalau hotel yang di Madinah biasanya tidak disediakan air minum, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bawa botol kosong, setiap ke masjid bisa ambil zam-zam. Kan rugi ya, kita udah jauh-jauh sana dan kesempatan minum air zam-zam gratis kalau tidak ambil ataupun tidak
memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Gitu, Bapak Ibu ya. Dan satu lagi, jangan mengambil foto, boleh mendokumentasikan apapun boleh. Cuma usahakan ketika berada di area imigrasi, itu adalah area vital ataupun area steril. Jangan sekali-kali mengambil foto di area imigrasi. Biasanya pihak imigrasi akan merampas HP Bapak Ibu. Jadi, foto-foto boleh, tapi kecuali itu di area imigrasi sama saat tawaf umroh. Terus saya pengen mengabadikan Mbak saat umroh, saat tawaf, saya pengen mengabadikan foto sama video. Boleh mengambil foto-foto ataupun video, tapi setelah prosesi tawafnya selesai. Kalau saat umroh, insya Allah sudah ada tim yang akan mendokumentasikan. Begitu ya Bapak Ibu. Saya kira cukup sekian untuk pemaparan mulai dari helper, perlengkapan, dan izin. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan nanti bisa secara voice ataupun ditulis di obrolan. Insya Allah sebisa mungkin kami dan tim akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya misal ada salah-salah kata, baik itu ucapan ataupun kalimat yang belepotan. Saya selaku Al-Fakiroh, mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Febi, waktu saya kembalikan Waalaikumsalam kepada. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaan secara langsung atau bisa menuliskannya di kolom chat juga ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk di kolom chat juga. Ini kebetulan Bapak Muhammad Iqbal sudah mengangkat tangan ya, mau bertanya. Silakan Bapak, sebelum kita Oke. bacakan yang di kolom chat ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak, saya langsung aja tanya terkait ini. Tadi kan kita harus ada, kalau itu kan ada kartu kuning vaksin ya, yang vaksin kan. Kalau sekarang kan modelnya ini Mbak, kita dikirimnya via email kan ya. Betul, Itu dalam nanti bentuk sebagai PDF. bukti bahwa kita, halo. Ya, Bapak. Heeh. Apakah kita harus ngeprint itu apa bagaimana? Cukup kita ajukan di HP bisa sudah ada email foto vaksinnya. Untuk PDF vaksinnya itu nanti sudah dikirim ke PIC Group, sudah dikirim ke Mbak Leti belum, Pak? Sudah, sudah. Sudah. Kalau sudah dikirim, Bapak tidak perlu ngeprint karena sudah kita bantu printkan dari kantor ya. Oh, oh, nanti di ini ya disiapkan ya. Ya, betul. Nanti biasanya Oke, baik, baik. diselipkan di apa namanya di paspor bersama visanya Lalu juga. paspornya. Iya, Pak. Oke, baik, baik. Terus ini Mbak, maaf lah masih ini tadi. Di cover itu kan ada nama ini ya, nama siapa itu kita isi boleh ya? Di mananya, Pak? Mohon maaf. Di back cover itu Oh, kan boleh, ada. boleh, boleh, Pak. Yang di bagian di Diisi aja ya. belakang ya. Baliknya belakang loh Mbak, Kemudian kalau dikasih. terus kemarin ada di ini Mbak di grup itu di share terkait fasilitas kursi ya, kursi roda Betul, Pak. itu maksudnya eh, eh, apakah kita itu bawa sendiri, maksudnya ada yang mendorongnya apa bagaimana? Apa kita kan ada pilihan tuh Mbak. Ya, jadi kalau yang untuk ngisi list di grup itu, nanti itu fasilitas selama di bandara, Pak. Dari keberangkatan sampai kepulangan. Itu nanti sudah kami pesankan dari maskapai. Jadi biasanya ada tim yang mendorongkan itu. Oh ada ya. Iya. Itu memang fasilitas tanpa biaya lagi ya, insya Allah ya. Betul, betul. Tapi biasanya Pak di Bandara Singapura itu kadang ini apa namanya staffnya yang dorong itu terbatas.
Biasanya kursi roda udah Mm-mm. disediakan, tapi nggak ada yang dorongin. Nah, nanti itu kadang bisa dialihkan naik bagi car atau bisa didorong masing-masing oleh keluarga. Seperti itu, Pak. Kalau kalau sendirian dia nggak ada keluarga. Kalau nggak ada keluarga, nanti kan ke bagi car, Kak. Bagi car. Mobil golf gitu, Pak, biasanya. Nah, Kan mobil nah, golf. terus ada pilihan yang apa yang baterai itu maksudnya yang gimana ya? Yang matic tuh ya? Baterai gimana, Mak? Yang CW apa? CWBD ya terakhir yang pilihan tuh. Oh, maaf kalau Bapak sama sekali nggak bisa jalan itu bagaimana Pak kondisinya? Mohon maaf. Aku nggak paham. Dikira itu roda itu buat orang-orang tua gitu. Dan ada yang WCBD Mbak, yang penumpang bepergian dengan kursi roda bertenaga baterai sel kering. Maksudnya apa tuh ya? Itu yang bawa Fasilitas Itu kursi yang pakai baterai. yang pakai baterai ya betul. Sepeda listrik maksud itu Mbak. Sepeda listrik yang untuk tawaf Bukan, yang Bukan, bukan Pak. Ini bukan kursi yang roda Pak, kursi yang roda bandara. Iya, yang di bandara masih ya. Ini. Dia dia kalau yang WCBD itu mungkin bisa operasi sendiri gitu kali ya. bentar. Bapak itu kalau untuk dari apa namanya? Yang dari keterangan yang kita share di grup itu kira-kira masuknya yang mana? Jadi Mbak Feby Ini kan tanya kasusnya, Pak. Ini itu kasusnya WCSH, WCHC itu kasus dari penumpangnya. Iya, keluhan biasanya bapaknya kan apa? ini ya lagi Sesuai masalah di lutut ya Mbak. sesuai Mm-mm. keluhan Bapak. Iya, iya. Iya. Pesannya nanti sesuai keluhan Bapak yang menyesuaikan ya, Pak ya. Ya, siap, siap. Baik. Ya, sudah paham ya, Pak ya jadinya. Ya, oke, siap. Oke. Ada lagi? Maaf, Mbak Mbak, Feby terakhir mohon maaf kalau segera bertanya Bu. menambahkan perihal Bertanya Bu. izin bertanya gitu. Izin tanya Bu. Ya, sebentar ya Bapak, ini belum selesai. Biar diselesaikan dulu. Ada tambahan dari Mbak Ida, silahkan Mbak Ida. Oh iya, gini, mumpung masih bahas masalah kursi roda ya, Bapak Ibu, nanti bagi jamaah yang sudah request kursi roda, yang di Singapura seperti yang Mbak Feby bilang, eh, kalau yang berangkat sendiri itu tidak ada keluarganya, nanti akan dinaikkan sama Bugikar, karena di situ ada kursi roda kosong yang harus didorong oleh keluarga masing-masing. Nah, biasanya nanti kalau yang naik bugikar, jamaah yang pakai fasilitas, utamanya yang pakai fasilitas kursi roda, nanti ruang tunggunya akan dipisah dengan jamaah yang lain. Jadi jangan khawatir ya, Bapak Ibu yang nanti yang pakai kursi roda, saya kok terpisah dari rombongan saya, nanti saya ditinggal. Enggak. Nanti saat sudah menjelang boarding, petugas akan mengantar ke ruang boarding. Jadi nggak usah khawatir karena kalau kalau terpisah sama teman-teman yang lain yang tidak pakai kursi roda. Karena kalau di Singapura yang pakai fasilitas kursi roda itu akan ditaruh di ruang tunggu khusus. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ida. Untuk Pak Iqbal, sudah jelas atau ada tambahan Maaf, Mbak, pertanyaan satu lagi? lagi, maaf. Boleh, silakan. Ketika nanti untuk pelaksanaan ihram, itu kan eh, khawatir kan tawaf itu cukup lama juga ya sama sa'i itu. Iya, Itu juga ada ya fasilitas sewa kita kursi roda juga di sana. ya. Baik, Mbak Ida silakan dibantu. Mungkin kalau ada biaya mungkin berapa biayanya itu. Baik, Bapak. Kalau untuk fasilitas kursi roda saat pelaksanaan ataupun prosesi umroh, misal Bapak ada fasilitas tapi berbayar, Bapak. Kalau Bapak mau menggunakan kursi roda dari hotel ke hotel, jadi fasilitasnya itu Bapak akan dijemput dari hotel,
dibimbing saat tawaf, saat sa'i sama ustadz pendorong, dan akan diantarkan kembali ke kamar di hotel. Itu besarannya kalau nggak salah kemarin yang terakhir itu 1,5, 1.500.000. Cuma kalau Bapak misal saya masih kuat Mbak, tawaf, saya mau ikut tawaf di pelataran Ka'bah. Karena kalau untuk kursi roda tawafnya itu ada di lantai 2. Jadi kalau misal mau ikut tawaf di mataf, di piringan Ka'bah itu masih kuat, mau pakai kursi roda yang untuk sa'i aja, nanti pesannya di area sa'i. Cuma kalau yang di area sa'i itu lumayan seperti Valentino Rossi, Pak, ngebut dia. Dan itu tergantung tawar-menawarnya. Kalau Bapak berkenan untuk sa'i saja, nanti akan dibantu oleh Ustadz untuk sewa kursi roda saat sa'i. Cuma kalau mau secara all-in, secara keseluruhan, itu biayanya 1,5, tapi dijemput dari hotel, diantar kembali ke hotel. Saat prosesi umrohnya, berpisah dengan teman-teman yang lain, cuma dibimbing sama si pendorongnya. Begitu, Bapak. Oke, baik. Ya, terima kasih ya. Oke, cukup, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, Pak Muhammad Tajul, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya karena tadi ada penjelasan tentang pengambilan mikot yang akan dilakukan mungkin di atas pesawat ya. Iya, betul. Sebagai istilahnya kesepakatan atau saran berdasarkan pengalaman ketika ngambil mikotnya di atas pesawat rata-rata kisruh, tidak kondusif di pesawat itu sendiri karena memang satu kamar kecilnya sedikit atau tidak banyak, mungkin 2 sampai 4. Yang kedua, tidak semua orang berpengalaman di dalam pesawat, apalagi mohon maaf orang awam misalkan yang baru umroh sehingga berakibat nanti mengganggu situasi yang lain. Itu yang pertama. Menurut saya, kenapa kalau memang misalkan tidak membatalkan pengambilan mikot setelah turun mengambil di bandara, itu bisa nggak diperbolehkan? Karena saya waktu haji menggunakan model itu gitu loh, supaya apa ya, di pesawatnya tidak risut, tidak rame dan tidak kisruh. Jadi diputuskan oleh TL-nya itu ngambil mikotnya pas saat landing, pas saat turun dari pesawat dan pergi ke kamar kecil dan sebagainya, ngambilnya di situ. Kalau memang disepakati dan diizinkan untuk kesepakatan bersama demi kemaslahatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kan pada saat di Singapura itu kan hampir 1 hari full ya bagi yang A, yang penerbangan pertama. Nah, pada saat penungguan selama menunggu yang penerbangan yang B, bagaimana yang menunggu itu, apakah sebatas di situ atau kalau keluar misalkan area bandara apakah nanti diperbolehkan atau bagaimana? Takutnya kan ya bulan puasa. Terus yang kedua, orang yang baru nyampe ke Singapura misalkan ingin mencari tahu sekitar-sekitarnya. Bagaimana teknisnya supaya tidak terjadi kejenuhan dalam 1 hari itu. Karena bulan puasa kan. Mungkin sebagian orang akan banyakkan berpuasa. Yang ketiga, di dalam kertas edaran itu kan antara yang penerbangan A dengan B kan sama TL-nya. Apakah di TL A itu tidak ada Abiza sampai di Singapurnya atau bagaimana? Karena itu 1 orang tapi di 2 penerbangan. Apakah di penerbangan pertama itu tidak ada TL-nya pada saat Jakarta Singapura? Atau bagaimana itu, saya belum paham kalau itu. Tetapi yang jelas yang perlu pengambilan kebersamaannya adalah tentang pengambilan mikot supaya tidak terjadi kekisruhan di dalam pesawat. Saya kira itu
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ida. Baik, Bapak. Terima kasih saran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas saran perihal mikot. Mungkin seperti yang dialami Bapak saat haji ya, Bapak ya? Benar ya, Pak, saat haji. Saat haji, karena kalau pesawat pesawat terbang menuju Jeddah saat hajian itu full, seluruh penumpang adalah penumpang jam. Cuma kalau yang di kita yang sekarang itu insya Allah tidak semuanya penumpang untuk jamaah umroh. Jadi seperti pengalaman yang sudah saya handle sebelum-sebelumnya untuk perihal mikot, karena ini berkaitan dengan keyakinan masing-masing Bapak, ada yang pernah saya pengalaman juga saya seragamkan untuk mikot di pesawat atau saya seragamkan untuk mikot di Bandara Jeddah. Itu justru timbul crash, Bapak. Jadi, kalau di sini sekarang saya kembalikan ke jamaah masing-masing, tergantung keyakinan masing-masing. Kadang begini, kalau saya seragamkan, nanti mikotnya di Bandara Jeddah ya. Oh enggak, Mbak, saya lebih seretnya di pesawat, di Lam-Lam, sesuai anjuran Rasulullah. Padahal memang sesuai keputusan MUI bahwa di Bandara Jeddah juga sah. Jadi saya kembalikan ke masing-masing jamaah Bapak. Untuk perihal cara ganti di pesawatnya, misal takut kerepotan ataupun takut kena ataupun fasilitasnya tidak ada karena tidak ada layanan ataupun ruang ganti, makanya 1 jam sebelum boarding bagi yang mau mikot di Lam-Lam itu sudah berganti kain ihram saat di Singapura. Itu Bapak. Saya tidak mau memaksakan ataupun eh, membelokkan keyakinan orang yang yakin dia lam-lam harus di Jeddah, yang yakin di Jeddah harus dia lam-lam. Jadi saya kembalikan ke masing-masing jamaah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, perihal pendampingan grup A sama grup B, Bapak, tidak perlu khawatir, walaupun tadi tertera cuma nama saya. Nanti untuk grup A, insya Allah ada pendamping dari tim yang akan mendampingi mulai dari Jakarta ke Singapurnya. Akan ditemani sampai keberangkatan ke Jeddahnya. Untuk perihal boleh nggak keluar, diperbolehkan. Asalkan 3 jam sebelum boarding, itu sudah kembali masuk ke area ruang tunggu. Kemungkinan nanti sama Mas Andi akan dibawa keluar atau gimana Mbak Feby? Rancangannya gimana? Ya, untuk yang Bapak Ibu dengan flight penerbangan yang awal, yang sampai Singapurnya lebih awal, nanti akan bertemu dengan Pak Andi ya di Singapura. Nanti akan diajak jalan-jalan ke Jewel sambil menunggu grup penerbangan yang B itu sampai di Singapura. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, sudah jelas untuk Bapak Muhammad Tajul? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Yang penting sudah kesepakatan dan alhamdulillah sudah diberikan gambaran. Terima kasih saya kira. Sama-sama, Bapak. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Ya, sementara itu aja dulu karena memang yang krusial adalah itu yang perlu ditanyakan secepatnya gitu aja. Baik. Terima kasih, Bapak, atas pertanyaannya. Terima kasih, Mbak Ida, atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Ini dari Bapak atau Ibu Depi Suhendri, Bapak ya. Untuk ukuran koper cabin maksimal berapa, Mbak? Jadi untuk ukuran koper cabin itu maksimal 20 inch, tidak boleh lebih ya, Bapak Ibu. Kemudian saat berangkat tanggal 2 Maret, kan waktu berbuka pas di penerbangan dari Singapura ke Jeddah. Bagaimana kita tahu sudah masuk waktu berbuka dan saat kepulangan waktu sahur di saat di pesawat, bagaimana kita tahu sudah
masuk waktu subuh. Baik, Mbak Ida minta tolong dibantu jelaskan. Dan sahur seperti Ramadan yang sebelumnya, karena kebetulan saya juga yang mendampingi jamaah dengan pesawat ataupun penerbangan yang sama, pesawat SQ. Insya Allah nanti akan ada pemberitahuan dari cabin crew perihal waktu berbuka dan waktu sahur. Misal pun nanti Bapak Ibu yang nggak paham, kan biasanya ada cabin crew yang berbahasa Inggris, insya Allah saya akan jalan ke tempat duduk masing-masing Bapak Ibu untuk memberitahukan waktu maghrib dan waktu berbuka dan waktu sahurnya. Begitu ya, Ibu Diana. Ya, terima kasih Mbak Ida. Selanjutnya dari Ibu Laila. Adakah rekomendasi hotel dekat Bandara Suta? Rekomendasi hotel dekat Bandara Suta biasanya kita pakai Ibis Style atau Ibis Budget, Bu. Itu nanti keluar dari bandara ada ini shuttle penjemputnya juga. Shuttle antar jemput ke bandaranya ada gitu. Atau yang di dalam bandara ada The Prima Hotel atau pakai hotel kapsul. Itu juga ada. Itu yang di dalam bandara Terminal 3. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mbak mau tanya, aku grup A sampai bandara Singapura pagi dan nunggunya akan lama ya naik pesawat lagi sore. Apakah selama di bandara Singapura boleh keluar dari bandara atau hanya boleh di sekitar bandara Singapura saja? Baik, jadi tadi sudah sedikit saya singgung mengenai hal tersebut. Kemungkinan nanti insya Allah dari tim AM Tour Travel yaitu Bapak Andi akan sudah bersiap di Bandara Changi untuk menyambut Bapak Ibu dengan penerbangan flight A dan nantinya akan diajak jalan-jalan di sekitaran bandara yaitu di Jewel dan sekitarnya ya Bapak Ibu seperti itu. Atau misal ada Bapak Ibu yang misal mau jalan-jalan sendiri gitu diperbolehkan, yang penting nanti lapor dengan Pak Andi yang bertugas di sana, yang standby di Singapura, mohon diinformasikan hendak kemana, dan nanti Pak Andi juga akan menginformasikan harus harus sampai di bandara lagi pukul berapa, seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan bisa open mic atau bisa eh, lewat kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu. Atau dari Mbak Ida mungkin ada tips-tips untuk umroh pada saat bulan Ramadan itu seperti apa, suasananya seperti apa, kemudian nanti berbukanya gimana, dari waktu maghrib ke isyaknya, makannya gimana, cara atur waktunya gimana gitu Mbak Ida. Silakan Mbak Ida. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau misal sambil Bu, menunggu Bapak Assalamualaikum. Ibu, halo? Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Saya mau nanya, saya kan kemarin dapat video dari beberapa orang yang mungkin apa TL atau mutawif. Apa benar apakah berlaku tahun ini atau tahun kapan yang tidak boleh city tour baik Madinah maupun Mekah? Apa benar itu? Soalnya kan tadi pihak Ibu sudah menjelaskan ada city tour Mekah, ada city tour Madinah. Takutnya nanti ketika disampaikan di sini terus ternyata di sana dilarang, malah nanti terjadi miskomunikasi. Itu bagaimana? Apa betul apa enggak tuh ada pelarangan city tournya? Saya kira itu, Bu. Oh iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi mengingatkan untuk kita ya. Mbak Ida, silakan untuk yang tahun lalu bagaimana kondisinya untuk city tour pada saat bulan Ramadan, apakah diperbolehkan atau tidak? Oke, baik. Terima kasih Pak Tajul. Ini sempat saya agak lupa tadi apa ya yang saya ingin sampaikan. Nah, terima kasih sudah mengingatkan.
Untuk Ramadan biasanya dan berdasarkan pengalaman yang tahun lalu, kebijakan pemerintah Saudi itu suka dadakan. Pengennya sekarang berubah keputusan, sekarang diputuskan. Sekarang berubah. Besok berubah ke B, besok langsung berubah. Jadi begini, seperti yang Pak Tajul pertanyakan, ini khususnya yang di Makkah, kalau berdasarkan berdasarkan yang saya alami saat tahun lalu, memang ada pemberitahuan bahwa selama bulan Ramadan, ini di Mekah ya Bapak Ibu, selama bulan Ramadan dilarang melaksanakan city tour ke area Jabal Rahmah, Jamarot, dan Mina. Itu dilarang. Katanya biar jamaah fokus untuk iktikaf di Masjidil Haram. Jadi makanya kenapa tadi untuk yang City Tour Mekah itu tidak ditulis nggak Jabal Rohmah, Jamarot, dan Mina, dikhawatirkan terjadi yang seperti dipertanyakan oleh Bapak Tajul. Cuma waktu itu, karena kita City Tour-nya itu sekaligus pengambilan mikot, jadi sudah diinfokan waktu di grup bahwa akan ada City Tour ke Jabal Rohmah, Mina, Jamarot, dan lain sebagainya. Tetap berangkat, waktu itu sudah mau berangkat, istilahnya mau mau cukup city tour ambil langsung ke Tanim, tidak ada city tour. Tiba-tiba ada pengumuman diperbolehkan city tour asalkan cuma lewat begitu. Jadi tidak turun. Seperti di Jabal Rohmah tidak turun. Terus kalau Jamarot Mina memang tidak turun. Jadi nanti kami kondisikan di lapangan ya Bapak Ibu. Misal ada pengumuman diperbolehkan, kita city tour. Misal tidak, cukup untuk pengambilan mikot. Begitu pula saat di Madinah. Kita nunggu kebijakan ataupun pengumuman dari otoritas kerajaan Saudi Arabia. Makanya tadi di ITIN itu ditulis itinerary bisa berubah-ubah sewaktu-waktu mengkondisikan di lapangan. Jadi nanti kondisional. Jika city tour diizinkan, kita city tour. Jika tidak, maka kita fokus itikaf di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Kecuali untuk pengambilan mikot kedua, untuk umroh kedua. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di ruang obrolan, boleh nggak untuk umroh kedua nggak ikut? Boleh, karena umroh kedua itu sifatnya sunnah. Biasanya untuk umroh kedua itu kadang dipakai oleh jamaah yang merasa aku kurang afdol umrohku yang pertama, jadi ikut umroh lagi. Atau ada yang aku mau membadalkan keluargaku yang sudah meninggal ataupun yang sudah tidak memungkinkan untuk umroh, itu dipakainya untuk membadalkan. Namun, jika tidak berkenan untuk umroh lagi, boleh tidak ikut. Begitu ya. Terima kasih ya Bapak Tajul atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Tajul, terima kasih Mbak Ida. Baik, selanjutnya ada Pak Jamhari yang ingin bertanya secara Iya, langsung. Silakan Pak. baik, terima kasih Mbak Feby, Sama. Bu Ida. Yang saya ingin tanyakan ini, saya ini kan berangkatnya dari Palu. Dari Palu, tanggal 1 itu penerbangan jam 7 dengan batik. Nah, jadi yang saya mau tanya, apakah ada dari AM Troll yang menjemput kami nih, kemudian dibawa kemana sambil menunggu nanti eh, dini hari baru berkumpul itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Jadi untuk tim AM Tour itu ready-nya itu menjelang menjelang jam meeting point ya Bapak ya. Jadi Hmm. apabila Bapak datangnya itu sebelum jam meeting point atau 1 hari sebelumnya, kalau Bapak hendak pesan hotel nanti bisa kami bantu. Itu dengan Hmm. biaya di luar paket ya, Bapak ya. Seperti itu. Oh. Nanti pun seperti yang tadi sudah saya informasikan juga, ada yang
menanyakan, Bu Laila, adakah rekomendasi hotel dekat Bandara Suta? Biasanya Hmm. kita pakai hotel itu di Ibis Style atau Ibis Budget, Bapak, dan hotel tersebut sudah menyediakan transportasi untuk antar jemput dari hotel ke bandara maupun sebaliknya. Seperti itu. Hmm. Biasanya setiap jam itu ada itu, Pak. Tapi kalau yang Hmm. dini hari itu sepertinya belum ada karena untuk yang di Hotel Ibis itu setahu saya mulai pengantaran sama penjemputan itu kalau pagi mulai pukul 5 itu Hmm. paling malam itu coba nanti saya make sure dulu paling malam kalau nggak itu sampai jam 10 atau jam 11 seperti itu Pak antar jemputnya Hmm. itu Pak. Atau Ya. lebih lebih amannya lagi, Bapak nginepnya di hotel dalam bandara aja yang seperti saya informasikan sebelumnya tadi. Ada hotel De Prima atau hotel Hmm. kapsul. Kalau hotel kapsul itu satu ruangan hanya cukup satu orang saja, Pak. Itu. Hmm. Itu ada di Bandara Terminal 3. Jadi tidak perlu Ya. keluar dari bandara. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ya, informasinya. sama-sama, Pak. Nah, baik, di sini sudah ada pertanyaan lagi yang masuk di kolom komentar ya. Untuk Pak Pak Depi Suhendri. Tadi koper cabin maksimal ukurannya berapa? Maksimal ukuran 20 inch ya, Bapak Ibu, untuk koper cabin. Kemudian, Mbak, untuk tawaf kedua, kalau kita nggak ikut, nggak apa-apa kan? Apakah wajib ikut? Silahkan dibantu jawab, Mbak Ida. Untuk pertanyaan yang tawaf kedua, tadi saya sudah jawab yang sama pertanyaan Pak Tajul, Mbak Feby. Oh ya, siap. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Mbak, perihal sahur ya. Saya langsung jawab boleh ya, Mbak? Boleh, silahkan Mbak Ida. Untuk sahur, karena kebetulan biasanya kebijakan hotel itu berbeda ya waktunya. Nanti untuk sahurnya akan diinfo di grup. Jam berapa, jam sahur dari pukul berapa sampai pukul berapa. Nanti akan diinfokan di grup saat kita sudah tiba di hotel. Karena masing-masing hotel punya jam makan ataupun punya jam berbuka dan sahur berbeda. Jadi akan kami infokan untuk pastinya kapan, jam berbukanya dari jam berapa sampai jam berapa, begitu pula untuk jam sahurnya. Dan untuk yang mau tahajud, misal mau tahajud di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, itu bisa sahur langsung tahajud, langsung ke sholat subuh. Yang penting patokannya nanti biar nggak terlalu berada di luar, takut cuacanya dingin, usahakan sebelum adzan yang pertama. Karena kalau di Makkah Madinah bagi yang pertama kali umroh ya, di Makkah Madinah itu ada adzan 2 kali. Usahakan sebelum adzan yang pertama sudah sekitar pukul 3. Kurang lebih pukul 3 itu adzan pertama, usahakan sudah ke masjid biar dapat sholat di dalam. Gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk umroh pertama pakaian yang perempuan warna apa? Karena kita umroh yang oke, umroh yang pertama itu di saya sarankan pakai yang gamis hitam. Karena kita kan melakukan perjalanan, kalau saya sendiri nanti akan ganti baju di Singapura ya untuk ibu-ibu, untuk ganti baju langsung nanti pakai gamis, misalnya mau pakai gamis ataupun pakai atas bawah, yang penting atas bawahnya yang longgar, yang nutup atasannya yang nutup sampai ke bawah lutut, misal harus pakai celana ataupun kulot ya. Jadi pakai hitam untuk meminimalisir kotor. Selanjutnya, satu lagi, kalau kita terlambat datang ke bandara tidak apa-apa, Mbak. Yang penting nanti 2 jam ya Mbak ya, ada maksimal 2 jam dari keberangkatan sudah wajib ada di bandara. Usahakan jam 8 udah maksimal ya sampai di bandara. Karena nanti harus ada pembagian dokumen yang dari travel, juga ada briefing dari pihak ataupun profiling dari pihak counter check-in. Begitu. Jadi usahakan maksimal jam 8, misal harus lambat ya.
Iya. Kemudian untuk bagi Bapak Ibu yang eh, datangnya terlambat ke bandara, dipastikan paspor sudah dikumpulkan di travel ya Bapak Ibu. Jadi tidak di tidak disarankan untuk Bapak Ibu yang belum mengumpulkan paspor datang terlambat. Itu sangat tidak disarankan karena nanti akan mempengaruhi proses check-in grup. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Mbak Ida. Baik, Mbak, enaknya perempuan bawa gamis berapa? Kalau saya pribadi, enaknya bawa gamis berapa? Yang penting bawa gamis hitam. Yang inti untuk umrohnya ya. Gamis hitam satu, gamis putih satu. Yang lain kalau saya biasanya maksimal 4. Karena kebetulan walaupun utamanya ibu-ibu seperti yang saya bilang tadi, eh, awalnya dari rumah tidak pengen beli gamis. Nyampe di sana ketemulah di jalan-jalan itu dagang-dagang yang di pinggiran jualan gamis murah, akhirnya tergiur. Awalnya bawa 4, pulang-pulang bawa 8, tapi jangan ditiru. Kalau bisa bawa gamis secukupnya. Cuma kalau seperti yang Mbak bilang pengennya tiap hari ganti, tidak perlu apa namanya, tidak perlu mencuci. Jadi boleh juga. Jadi tiap hari ganti gamis bawa 7. Baju tidurnya disesuaikan saja. Cuma kadang kan ada orang begini, saya bawa gamis sedikit, baju sedikit aja, nanti beli di sana. Atau saya bawa baju sedikit aja, biar apa bagasinya muat untuk oleh-oleh, boleh juga. Tapi karena ini umroh reguler ya, tidak plus, memang kalau mau pakai yang tiap hari ganti juga boleh. Kalau yang bawa gamis sedikit, jangan khawatir ya Bapak Ibu, di situ ada fasilitas laundry. Kalau untuk laundry itu, kalau harga yang terbaru, yang tanpa setrika itu 15 rial, kalau yang pakai setrika 20 rial per kilonya. Cuma kalau dihitung-hitung jatuhnya nanti kayak beli baru. Jadi mending seperti yang Mbak ini tanyakan, boleh bawa gamis 7 biar tiap hari ganti tidak perlu cuci. Yang utama di kaos kaki sama celana dalam usahakan bawa lebih biar nggak repot nyuci. Itu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Depi, kain ihromnya dipakai dari Bandara Singapura. Betul Bapak. Misal yang nanti mau mikot di Lam di pesawat, pakai kain ihromnya di Singapura. Jadi usahakan 1 jam sebelum boarding sudah ganti kain ihrom. Nanti saya akan bantu ingatkan saat berada di Bandara Singapura. Karena kalau di pesawat tidak ada ruang ganti. Gitu. Kalau misal masih mau pakai celana dalam boleh, pakai kain ihrom ataupun pakai kaos kaos singlet boleh. Nanti saat di pesawat tinggal melepas celana dalam sama kaos singletnya. Gitu. Silakan yang lain barangkali masih ada yang mau ditanyakan perihal umroh atau perihal yang lain. Sebelum saya akhiri ya Mbak Feby, sekedar mengingatkan Bapak Ibu, kadang kita ketika mau berangkat umroh, itu kita fokus untuk mempersiapkan yang namanya persiapan duniawi, seperti mempersiapkan gamis, mempersiapkan sarung, mempersiapkan sorban. Yang lebih penting adalah kita persiapkan hati, bagaimana kita datang menuju rumah Allah dengan membawa hati yang bersih, membawa pikiran yang bersih, menanggalkan segala dendam yang ada di Indonesia. Istilahnya kita bertamu ke rumah Allah. Jadi usahakan kita persiapkan hati kita benar-benar bersih, benar-benar tulus, tidak ada unsur eh, apa ya, istilahnya misal ada dendam ataupun jengkel dari rumah, usahakan dari sekarang sudah ditanggalkan ya Bapak Ibu ya. Saya mohon doanya juga, terutama ke saya pribadi, semoga kita semua diberikan hati yang salim, hati yang lapang, hati yang luas, sehingga nanti Allah akan menjadikan kita sebagai tamu yang benar-benar Allah rindukan kedatangannya. Dan Amin. semoga kita mendapat jamuan yang terindah
baik itu di Mekah maupun Madinah, dan kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dari saya, karena di Bali 10 menit lagi maghrib, Mbak, waktunya berbuka. Siap. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu ya, nanti bisa dilanjut di grup atau bisa japri saya. Jadi, dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida atas waktunya sudah memaparkan materi, kemudian sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah sudah terjawab semua pertanyaannya. Apabila nanti masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup atau bisa langsung japri ke Mbak Ida atau bisa japri ke admin juga. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan partisipasinya dalam technical meeting sore ini. Semoga semua informasi yang disampaikan dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu. Kami berdoa semoga perjalanan nantinya diberikan kelancaran, kesehatan, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Amin. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama berjalannya acara ini terdapat kekeliruan dalam ucapan, penyebutan nama, ataupun dalam jalannya kegiatan. Marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Selamat berbuka bagi yang sudah waktunya maghrib. Sampai jumpa di Jakarta nanti. Sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ida. Mohon izin saya akhiri Bapak Ibu.